Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami izin memaparkan tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Saya, Alivia Nelah Putri, dengan NPM 2301111067, dan rekan saya. Saya Mikael Fernando Sigalinggi dengan nomor NPM 230111066. Dan saya Christian Satriaditama dengan nomor NPM 230111068. Dan saya Nisha Nasyalda dengan NPM 230111082. Lalu, izinkan saya memaparkan tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan, dari kata wawas yang berarti bahasa Jawa, yang artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara. Apa sih hakikat wawasan dari Nusantara itu? Hakikat dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Perwujudan dari hakikat Nusantara dalam GBHN menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Lalu, apa kedudukan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa yang dimana merupakan visi dari bangsa Indonesia dalam menuju masa depan, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Wawasan Nusantara harus dijadikan acuan, arahan, pedoman, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, tujuan wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, dan daerah. Lalu, apa sih implementasi wawasan Nusantara? Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Yang pertama, dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak di dalam wujud pemerintahan yang aspiratif, kuat, serta terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi ini akan terciptanya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Di sisi lain, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan sikap tanggung jawab, pengelolaan sumber daya alam, yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat tiap daerah secara timbal balik dan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Lalu, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu untuk menerima, mengakui, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup, sekaligus menjadi karunia dari Sang Pencipta. Implementasi sosial budaya ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan agama, suku, asal daerah, atau bahkan kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Lalu, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila diterapkan akan membentuk sikap bela negara dari diri tiap warga negara Indonesia.
Implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap strata seluruh Indonesia. Namun, di samping itu juga wawasan Nusantara diimplementasikan dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga akan menciptakan kehidupan yang lebih akrab, peduli, hormat, toleran, dan taat kepada hukum. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara tantangan implementasi wawasan Nusantara oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan aktivitas manusia agar tujuan nasional dapat tercapai hanya bisa dilakukan oleh negara maju dan dengan buton uplining. Sedangkan bagi negara berkembang, keterbatasan kualitas sumber daya manusia membuat perlunya landasan operasional berupa garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Selanjutnya yaitu pesatnya perkembangan teknologi. Di era modern, perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat global semakin pesat terjadi. Hal ini juga dikaitkan dengan dunia yang tidak mempunyai batas atau sekat, sehingga terjadi tantangan tersendiri bagi konsep wawasan Nusantara. Perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi pola bersikap, berpikir, dan bertindak bagi masyarakat dalam konteks berbangsa dan negara. Selanjutnya tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang ketiga itu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasari atau atas hal milik swasta terhadap beragam kebebasan dan barang individu. Tujuannya untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan ikut terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kepentingan pribadi dan mencapai keuntungan atau laba bagi dirinya sendiri. Agar bisa bertahan di era kapitalisme sekarang modern, maka perlu untuk membuat strategi baru, yaitu strategi keseimbangan antara paham sosialis dan individualis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Selanjutnya, 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan netaril yang ada di dalam masyarakat dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. Yang kedua yaitu ketahanan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan dalam hubungan dalam antara aspek kesejahteraan Ipolek Saspud Hankam. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional serta tujuan ketahanan nasional. Dan yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional. Dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh. Selanjutnya, mengenai konsep ketahanan nasional. Dari segi ideologi mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar. Dari segi politik, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi. Dan dari segi ekonomi, mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Selanjutnya, yaitu mengenai
Kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional. Lalu tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapat kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Dan selanjutnya yaitu mengenai fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua yaitu pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga yaitu pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antar sektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, mengenai ciri-ciri ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah dan yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Yang kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Yang ketiga, ketahanan nasional. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitik beratkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Lalu itu penyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Selanjutnya,
Mawas diri. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar. Selanjutnya mawas ke dalam. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit. Selanjutnya mawas keluar. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling berinteraksi dan ketergantungan dengan dunia internasional untuk menjamin kepentingan nasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu mandiri. Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Selanjutnya, wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, yaitu konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama saling menghargai, dengan mengadakan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Yang terakhir yaitu manunggal. Ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, aspek ideologi. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi mental bangsa yang berlandaskan kepada keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengalamannya yang konsisten dan berlanjut. Selanjutnya, yang kedua, aspek politik. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman, dan hambatan
yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin keberlangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang ketiga, aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang keempat, aspek sosial budaya. Wujud ketahanan sosial budaya nasional tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Wujud ketahanan, pertahanan, keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara. Selanjutnya, mengenai keberhasilan. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia, baik secara individu maupun kelompok, dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.